Kehadiran Ramadan sejatinya menginginkan kita lebih berfokus pada peningkatan kualitas ibadah, bukan keinginan gaya hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kolak, lontong, gorengan, pacar Cina, biji salak, bubur sumsum, es buah di tengah keramaian. Wah, indah ya. Euforia Ramadan memang menjadi sesuatu yang membuat rindu setiap waktu. Kita berdoa kepada Allah, Allah sampaikan usia kita, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa merayakannya seperti biasa. Tarawih, tadarus, dan yang lainnya. Dan yang gak bisa dipungkiri adalah para ibu rumah tangga sibuk mempersiapkan takjilan gitu ya. Nah, masalahnya ketika bulan suci Ramadan hadir kan gak langsung dong gajinya naik atau pendapatannya naik. Kecuali memang teman-teman atau moms di luar sana yang punya usaha memang momentumnya lebaran. Seperti kue kering atau mungkin baju, mukena dan yang lainnya. Oke deh, untuk mempersingkat waktu di vlog hari ini, hari Jumat, kita akan sedikit membahas tentang budgeting Ramadan. Untuk lebih mempermudah lagi, Bun Ai coba pakai kata puasa. Nah, mudah-mudahan ini bisa langsung dipahami nih ya. Jadi P-nya adalah pendapatan itu sama. Jadi ketika Ramadan hadir nggak langsung kan gaji suami kita jadi naik 2 kali lipat atau kantor memberikan anggaran lebih untuk takjilan. Jadi itu dulu yang harus dipahami ya. Dan yang kedua, selalu utamakan kebutuhan dan keinginan. Tetap ingat ya, Ramadan hadir untuk meningkatkan kualitas ibadah, bukan meningkatkan gaya hidup, apalagi keinginan gaya hidup. Jadi kita harus tetap berfokus pada mengutamakan selalu kebutuhan. Jangan lupa anggarkan selalu keperluan Ramadan. Nah, untuk contoh anggarannya nanti kita bahas di video kali ini. Dan S, sedekah, zakat selalu jadikan prioritas. Ingat, yang namanya ada diskon jangan dilewatkan. Kalau misalnya ada promo ya jangan dilewatkan. Apalagi ini kita benar-benar butuh gitu ya untuk pahala sebanyak-banyaknya. Jadi sedekah dan zakat jadikan prioritas di bulan Ramadan yang suci ini. Dan yang terakhir A, alokasikan dana lebih untuk investasi dan dana darurat. Gak dipungkiri ya, THR itu menjadi sesuatu yang kita tunggu-tunggu selain gajinya pak suami di bulan Ramadan. Nah, kalau bisa THR yang hadir jangan langsung membiayai keinginan, tapi dialokasikan untuk dana lebih buat investasi ataupun dana darurat. Itu tentang puasa terlebih dahulu, Mams. Sebelum lanjut, Bun Ai mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa bergabung di channel Keluarga Bun Ai, senantiasa memberikan komentar positif, like video Bun Ai, subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasi. Mudah-mudahan kita senantiasa terhubung meskipun gak pernah bertemu nih. Mudah-mudahan doa kita selalu tersambung ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang baru bergabung jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar senantiasa update di video-video selanjutnya. Oke, langsung kita bahas satu persatu ya Moms. Yang pertama, ketika Ramadan gaji tuh gak langsung naik. Jadi sebenarnya kan kita 3 kali makan nih, buka, sahur, dan takjil. Nah, harusnya sih secara logika harusnya sama aja ya kayak gak puasa gitu, pagi, siang, dan malam. Nah, kenapa ketika Ramadan itu langsung naik gaya hidupnya? Nah, kembali lagi ya, faktor lingkungan tuh berpengaruh. Jadi kan mungkin waktu Ramadan gak ada yang jual lontong atau gorengan sebanyak Ramadan, gak ada yang jual es buah, gak ada yang jual kolak, bubur sumsum. Nah, karena lingkungan kita menyuguhkan sajian-sajian yang tidak seperti biasa, maka secara psikologi keinginan kita juga meningkat. Nah, itu yang harus disesuaikan sama anggaran. Sebenarnya gak salah juga kalau memang mau untuk takjilan. Bahkan kan Rasulullah memang mensunahkan untuk melebihkan belanja atau anggaran di momen-momen puasa seperti itu. Tapi balik lagi, melebihkan bukan memewahkan. Jadi jangan salah, kalau memewahkan gitu tuh jadi seolah-olah
Ramadan jadi ajang keluar dari lorong gibah di siang hari tapi masuk ke lorong dosa serakah di buka puasanya. Jadi hati-hati ya Mams ya. Apalagi sampai masuk lorong dosa mubazir, beli ini itu tatanya nggak makan. Dan parahnya lagi kekenyangan sehingga tarawihnya ketinggalan. Aduh sayang banget loh Mams. Kalau makan kolak mah bulan apa aja sama rasanya pakai gula merah sama santan. Tapi kalau tarawih itu nggak bisa dilakukan di bulan-bulan lain selain Ramadan. Jadi ayo deh sama-sama. Mudah-mudahan kita tetap berfokus pada ibadah ya. Oke deh lanjut ya. Jadi kita boleh menganggarkan maksimal 30% dari belanja bulanan. Contoh nih, anggaran bulanan kita 500.000. Boleh ambil 100 sampai 150.000 dilebihkan untuk membelanjakan keperluan bulan Ramadan. Jadi tapi ingat nih, Bun Ai mau ngingetin lagi, tetap ya kita catat apa yang kita mau beli. Nah ini sebagian Bun Ai coba bikin anggaran simple gitu untuk melebihkan kebutuhan Ramadan di belanja bulanan. Di sini Bun Ai nganggarin sirup, teh, gula gitu ya. Kan biasanya lah kalau bulan Ramadan pasti itu sirup. Kenapa kok bisa sih bulan Ramadan sirup? Bulan lain gak makan sirup? Ya iyalah, soalnya bulan Ramadan dari pagi sampai sore ketemu mulu sama iklan sirup. Ya sekali lagi pokoknya keinginan muncul itu kan karena pertama pandangan mata, jatuh cinta, muncul deh keinginan. Elah, pandangan pertama begitu menggoda gitu ya Mams. Apalagi ini selalu dipandangi dengan gambar-gambar sirup sepanjang berpuasa. Oke, di sini Bun Ai juga anggarkan teh lebih, gula lebih. Mungkin kalau teman-teman atau Mams biasa beli gula 2 kilo atau 1 kilo, bisa dilebihkan 1 kilo lagi untuk Ramadan. Nah ini agar cincau, agarnya tuh kalau Bun Ai bilang variatif. Bisa agar cincau, agar rasa buah, sehingga nanti dikelolanya lebih gampang. Nah tadi koko 1 kilo, santan instan. Biasanya kan kita suka bikin kolak, bubur kacang hijau, bubur sumsum. Ini Bun Ai anggarkan 5. Ada sarden, gula merah, mie telur atau sosis yang pak gitu ya. Kalau tiba-tiba sahur atau buka puasa ingin menu-menu yang simple. Jadi anggaran ini kita tulis totalnya 120.000. Ini contoh aja ya Mams, bukan baku. Nah anggaran ini bisa kita belanjakan untuk memenuhi kebutuhan Ramadan. Seperti itu. Dan kalau untuk anggaran harian Ramadan, sebenarnya di keluarga Bun Ai pribadi tuh nggak ada melebihkan sama sekali. Kalau program Ramadan, memang kami sudah membuat program dari 2 bulan setelah Lebaran. Kira-kira nanti Ramadan tahun depan ngapain nih? Kita bisa ngapain aja untuk diri pribadi, untuk lingkungan. Jadi biasanya udah disiapkan dananya dari 2 bulan sebelum Lebaran, nyicil gitu ya bahasanya. Tapi kalau untuk keluarga sendiri sih memang biasa aja ya Mams. Dan terlebih sudah sepakat nih sama Abang Rafa, kan dia tuh yang puasa lah, kalau adiknya kan belum. Dan dari mulai sebelum Ramadan memang sudah kami biasakan puasa Senin Kemis, dicoba dulu. Dan berbuka itu nggak ada yang spesial sama sekali, biasa aja. Jadi kalau misalnya dia sore biasa nyemil roti, ya udah dia nyemil roti juga di buka puasa. Nah kalau yang ini sih bagian dari gaya hidup atau gaya pendidikan keluarga masing-masing aja ya Mams. Kan sebagian mungkin kalau puasa dilebihkan dong, namanya juga puasa, menghargai yang berbuka. Oh gak apa-apa, Bun Ai juga sangat setuju dengan hal itu. Tapi balik lagi, kalau Bun Ai memang pengennya kita sekeluarga tidak dimainkan dengan keadaan, tidak dimainkan dengan keinginan, tidak dimainkan dengan mohon maaf nih, gaya hidup. Jadi ketika semua harga-harga meningkat ya kita bisa substitusi. Harga sirup lagi meningkat ya kita substitusi aja ke teh. Kalau misalnya harga apa lagi yang lagi meningkat, baju misalnya, sepatu lagi meningkat, ya nanti aja belinya. Sama aja kok pakai sekarang atau pakai ke depan juga nggak beda. Itu balik lagi ke gaya hidup keluarga masing-masing ya. Hanya sharing aja, nggak bermaksud apapun. Oke lanjut ya Mams ya. Yang ketiga adalah buat menu takjil untuk 1 minggu. Jadi jangan sampai nih Ramadan malah membuat kita habis waktu untuk memikirkan, aduh sampai belibet, apalagi ya takjilan hari ini, aduh hari ini aku menu sahurnya apa ya, aku hari ini menu buka puasanya apa ya. Kalau hari-hari lain kita bisa produktif, harusnya puasa jauh-jauh lebih produktif. Karena waktu makannya bersamaan, waktu bukanya bersamaan, harusnya jauh lebih produktif. Jadi kalau saran Bun Ai, tetap buat menu 1 minggu plus takjilnya. Oke, nah untuk anggaran ya bisa dilebihkan lagi antara 30 sampai 40%.
Contoh, misalnya biasa menganggarkan mingguannya 100.000 bisa menjadi 130 atau 140.000. Nah, ini sebagai tips aja ya untuk memix and match. Wah, mix and match bukaan. Jadi contohnya misalnya hari ini sudah lontong plus risol. Lontong plus risol misalnya kita buka nih, beli di luar. Untuk hematnya kita mix sama teh manis yang ada di rumah. Dan yang kedua, es buah misalnya beli di luar, kita mix sama bakwan yang ada di kulkas misalnya. Atau kolak kita mix sama tempe kriuk. Nah, kalau Bunda pribadi usahain deh kita buka puasa dengan menu satu takjil tambahan aja. Kenapa? Karena memang puasa diharapkan kan kita bisa merasakan nih gimana saudara-saudara kita yang kurang beruntung kelaparan, saudara-saudara kita yang kurang beruntung kesusahan dalam dalam mencari makan gitu, mohon maaf ya. Jadi kalau bisa pas puasa ya menunya jangan sampai berlebihan lah Mams, sehingga nanti esensi puasa itu menghilang, berganti dari mengajarkan kesederhanaan menjadi lebih bahagia dengan belanja-belanjaan kayak gitu. Oke? Sekali lagi ya, ini bukan bermaksud menggurui, ini hanya sharing aja ala-ala ibu rumah tangga supaya tetap anggaran kita ya selalu sampai gajian nanti. Nah, ini penting juga nih Mams buat jadwal pasti kapan kita buka puasa di luar bersama keluarga ya. Karena kalau saat ini kadang-kadang kalau dijadwalkan bersama teman-teman tuh jadwal aja sampai lebaran gak jadi-jadi. Curhat Bun Ai, biasalah kalau di grup suka kayak gitu. Kapan buka puasa nih? Oh iya aku ikut aja. Kamu tentuin tempat terus aja sampai lebaran gak jadi-jadi juga. Nyindir enggak ya Mams ya? Ini mah Bun Ai, kalau Mams mah pasti enggak beda gitu ya maksudnya. Oke deh, jadi di sini Bun Ai coba anggarkan di minggu pertama, kedua, ketiga atau keempat. Nah, kalau menurut Bun Ai lebih aman di minggu kedua atau minggu ketiga ya Mams. Karena kalau minggu pertama itu biasanya masih rame banget. Tapi please banget Mams, jangan sampai ya kita buka puasa di luar, sholat maghribnya ketinggalan, tarawehnya ditinggalkan. Ya Allah Mams, rugi banget, rugi serugi-ruginya kalau menurut Bun Ai pribadi ya. Kenapa? Karena balik lagi tarawih hanya ada di bulan Ramadan, sementara restoran itu akan tetap buka meskipun di luar Ramadan. Jadi jangan sampai nih Mams, pikiran keinginan kita mengalahkan keimanan kita. Seelah kultum lagi si Bun Ai, belum Ramadan juga. Ya bercanda Mams, bukan kultum, ini mah cuma ngingetin aja. Oke? Jadi tetap ya sholat maghrib sama tarawehnya jangan sampai ditinggal. Pikirin tempat yang kalau kita buka puasa bisa melakukan hal tersebut. Nah, tips hematnya nih, jangan lupa bawa air minum plus ekstra takjil. Emang sih biasanya di restoran-restoran menyediakan takjil gratis gitu ya untuk bulan Ramadan. Tapi ya kan kita nggak tahu nih sebanyak apa sih disediakan takjilnya. Jadi tetap aja bawa air mineral dan ekstra takjil. Apalagi kan sehabis seharian berpuasa itu pasti tubuh butuh energi lebih. Jadi bawalah air mineral. Dan yang kedua, pastiin juga nih sudah pasti tempatnya. Kapan sih kita mau buka puasa di mana sih? Jadi nggak kelamaan muter-muter, kan lumayan loh kalau muter-muter itu. Waktunya, bensinnya, terus tenaganya. Kalau bisa juga siapkan tempat yang memang ada diskon, ada menu paket, ada promo. Jadi pas pergi tuh udah enak aja lah, udah tahu tujuannya. Sekali lagi ya, setiap hidup yang memiliki tujuan akan jauh-jauh lebih mudah dalam menjalankannya. Nah, yang terakhir adalah lebihkan anggaran untuk sedekah. Sedekah boleh banget Mams ngelebihin agak-agak banyak ya, 100%, 500%, atau mungkin ya udah nabung dari dulu-dulu ya. Ingin bahasanya tuh ingin perang, mendapatkan sebanyak-banyaknya kebaikan di bulan Ramadan. Ayo keluarkan yang kita bisa untuk lingkungan. Sekali lagi, untuk lingkungan, bukan hanya untuk keluarga pribadi. Tapi kalau misalnya kita cukupnya untuk keluarga gimana Bun Ai? Gak apa-apa, memang sedekah kan didahulukan kepada keluarga dulu, kerabat dulu, baru orang lain gitu ya. Atau saat ini belum bisa Bun Ai untuk melebihkan anggaran sedekah, jangan bersedih. Banyak kok sedekah yang terjangkau tapi pahalanya juga mengalir, pahalanya juga bisa menjadi jariah. Contoh, menyediakan air mineral di masjid ya kan. Yang kedua misalnya buat jadwal takjil masjid, kan biasanya ada tuh yang buka puasa di masjid. Atau misalnya yang buka puasanya
udah banyak yang ngasih Bun Ai, kita bisa ambil di tarawehnya atau pas tadarusnya. Biasanya habis taraweh kan kalau di kampung Bun Ai nih ada tadarusnya, nah kita bisa kasih ke sana. Dan yang ketiga, misalnya memberi masker gratis, banyak lah ya, banyak jalan kok. Pokoknya jangan terlalu berfokus kepada materi, saya nggak punya materi, cari segala hikmah di balik ujian. Dan yang terakhir di sini Bun Ai ingatkan, bisa juga kita coba untuk membuat tabungan harian untuk anak-anak dan pribadi selama Ramadan. Siapa tahu nanti di akhir Ramadan tabungan itu akan berguna membiayai keinginan kita yang kita tahan selama 1 bulan. Oke, jadi itu aja untuk video hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya ya. Balik lagi, selalu ingat Ramadan sejatinya hadir untuk menambah ibadah, bukan gaya hidup. THR yang hadir itu setidaknya bisa dijadikan investasi untuk menambah penghasilan atau menambah dana pendidikan. Kalau belum hadir, jangan dijadikan andalan untuk menambah cicilan, apalagi cicilan itu hanya membiayai keinginan kita. Nah, untuk besok insya Allah Bun Ai akan coba membahas tips mengurangi jajan anak, sehingga jadi bersinergi nih. Kita mengurangi jajan anak, juga mengurangi keinginan anak untuk berbelanja di bulan Ramadan. Oke, sekian aja video hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada yang salah, Bun Ai minta maaf sekali lagi. Bun Ai bukan seorang pakar, hanya ibu rumah tangga biasa yang ingin berbagi. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video Bun Ai dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.